yang pemegangnya utang terbesarnya ya. Kalau kita perhatikan kemarin sih sudah sedikit melunak, mau negosiasi yang lebih fair katanya Donald Trump, dan bursa US pun kemarin mulai ada technical rebound ya, walaupun tidak sebesar di hari Kamis ya, waktu kemarin. Hari Rebo, hari Kamis kita kan euforia marketnya 5% ya. Nah, dia kemarin Kamis sempat merah 3%, terus naik 1% gitu. Nah, ini Dow Jones. Lalu kita perhatikan komoditas, tentunya yang paling sering kita bahas ya ketika krisis itu pasti gold ya. Nah, sehingga tidak heran gold ATH kemarin, masyarakat Indo FOMO biasa, orang-orang Indonesia ini selalu FOMO ya, nggak di sektor real, nggak di saham, selalu FOMO ketika di pucuk. Nah, ini juga gold udah mau 2 juta per gram, pada FOMO-FOMO saya lihat ya, emak-emak memang sih dalam jangka panjang masih oke lah, tapi harus perlu titik entry. Padahal hari Selasa Rebo kemarin itu emas antam saya sempat beli ya, emas antam itu 1,7 ya. Nah, sebelum naik ke 1,9 harusnya belinya waktu merah-merah. Saya biasanya sih tetap nabung juga ya. Cuan-cuan saya di saham saya beliin emas LM Antam buat memang safety aja. Ya, buat untuk menahan inflasi aja, karena emas dari dulu terkenal untuk lindung nilai hedging. Nah, itu tuh untuk emas emas fisik ya, bukan emas yang XAU online gitu, emas fisik. Karena lebih enak dilihat kalau yang fisik kalau emas ya, kalau saya pribadi. Dan ini juga diuntungkan kemarin hari Jumat, saham-saham emas pada bertebangan ya, BRM, SMDK, Antam, Harta, dan sebagainya juga ya. Nah, itu kemarin momentum hari Jumat. Kalau kita lihat juga penutupan Jumat kemarin ada crude oil yang mulai technical rebound setelah turun, nikel, copper, dan sebagainya. Komoditas sih so far pada naik ya hari penutupan hari Jumat kemarin. Nah, itu paling ya untuk view-nya. Sekarang kita cek dulu. Ya kan ya, pertanyaan-pertanyaannya saya sambil cek. Wi-Fi Pak, please. Wi-Fi kemarin saya sempat beli selasa waktu ARB ya. Saya sih trading aja ya, kemarin sudah jual ya. Waktu kemarin saya juga arah hunter di 10 April. Kalau untuk sekarang sih Wi-Fi better tunggu nutup gap ya, karena dia ada gap, pasti nutup. ISG merah pasti nutup, cepat nutup. Wi-Fi kalau mau buyback nanti nunggu gap di sekitar 1690, sorry, 1980 lah ya. Nunggu koreksi, pasti dia akan koreksi gitu. Tinggal nanti ketika ISG momentumnya merah pasti koreksi. Jangan buru-buru karena ini udah resist ya. Jangan biasakan beli. Kemarin justru saya beli waktu masih berapa, tanggal 8 April ya. Waktu 1600-an saya beli. Nah, nanti tunggu aja ya pas waktu koreksi. Jangan, kalau market-market sekarang nih nggak wise kalau udah ngejar resist seperti ini. Pasti nyangkut gitu. Orang yang FOMO pasti nyangkut. Nah, itu hindarin ya. Lebih baik saya senang beli merah kalau market kayak gini, apalagi kalau dia dekat-dekat demand area. Kemarin di sini 1600-an saya beli waktu trading halt hari Selasa ya. Wi-Fi soalnya karakter lincah juga ada konglomerasinya di sini. So far kalau untuk mau nunggu sih di 1940, kalau sekarang udah dekat resist, nggak wise kalau baru entry. Nah, nanti nyangkut. Nah, kalau dia turun bisa dalam kan, Wi-Fi itu bisa ARB kalau turun juga. Kalau misal yes, dia lagi anjlok dalam. Liar soalnya dia, kalau naik juga bisa naik 10-20%. Nah, itu untuk view dari Wi-Fi. Udah ya Pak Red Wings, kemudian siapa nih? Timing yang tepat masuk Big Bang, tunggu after dividend sama nunggu LK baru timing yang tepat. Kalau menurut saya pribadi tahun ini. Nunggu X-date dan rilis LK. Rilis LK akhir April, awal Mei lah. Nunggu responnya dulu. Nah, itu baru untuk kalau mau agak lama ngehold sampai akhir tahun. Kalau sekarang sih masih dagang dulu kalau banking. Sebenarnya timing tepat tuh nggak ada di market. Yang ada adalah manajemen money yang tepat. Nah, nggak ada orang bisa tebak pasti bottoming. Kalau ada pasti udah masuk forecast. Orang-orang yang ngomong bisa nebak bottoming, kalau belum masuk forecast hanya omong kosong aja. Yang kita bisa, saya pun nggak pernah bisa prediksi ya, walaupun udah lama di market. Misal bottomingnya gini, yang pasti itu adalah kita mengatur sizing pembelian, money management gitu. Mungkin kita dari TA bisa aja memproyeksikan, tapi kalau untuk pastinya itu nggak ada yang tahu ya. Yang namanya timing the market. Tidak perlu timing the market, but dance with the market ya. Ikutin aja marketnya gitu. Kalau saya sih prefer ya, kalau menurut saya sih nunggu X-date selesai sama rilis LK, karena lihat responnya dulu. Karena LK kuartal 1 2025 kemungkinan turun dibanding 2024. Nah, itu lihat respon market. Nah, baru di situ mulai nyicil kalau untuk yang memang nge-hold mau agak lama gitu. Tapi tetap pasang TS juga karena nggak ada yang tahu di masa depan ya, tiba-tiba bulan Juni Juli Donald Trump berulah lagi, nggak ada yang tahu. Yang penting kita udah mengantisipasi sebelum
kejadian Fore kemungkinan besok semoga aja arah tapi tidak akan bisa seperti Ratu karena lotnya berat jumbo. Kemungkinan sih Selasa Rabu udah kebuka arah ya, kemungkinan ya. Masih megang BRMS pasang TS aja kalau average 314. Jangan pakai kata kemungkinan, kita pakai cat aja ya. Karena kalau kita bicara bilang kemungkinan balik lagi 450, bisa kemungkinan turun juga. Nah, itu. Ada dua persepsi, ada dua mata sisi ya. Kalau kita ngomong bisa balik 450, bisa turun lagi ke bawah 300 bisa. Nah, yang pasti adalah kita harus view teknikalnya. Kalau sementara dia biasanya supply areanya di area sini. Kalau tidak mampu untuk breakout lagi, ada baiknya di TP. Kalau sekarang sih kalau misal punya 314, ya tidak apa-apa dipasang TS gitu. Nah itu ya. Karena yang namanya market kita bukan memprediksi tapi bereaksi ya. Kita hanya melihat probabilitas. Pakai chartnya, oh ternyata dia di chart. Biasanya kalau BRMS ini mainnya kalau udah dekat dekat 400 itu suka koreksi. Nah, ada baiknya kalau udah dekat di sana, kalau misal masih punya barang, kalau memang niatnya mau nge-hold, pasang trailing stop aja. Gitu. Karena bisa saja balik arah bisa. Kalau market merah ya bisa koreksi juga. Orang dia kemarin aja bisa ARB kan, tanggal 8-9 April gitu. Yang penting kita pasang itu aja. Ya Pak Agus gitu aja. View untuk pesap WiFi dan GoTo WiFi udah tadi pesap. Pesap juga sama udah mulai deket resist. Biasanya sih momentum Mas aja ntar Mas koreksi dia koreksi juga. Dia udah dekat-dekat resist sih ada baiknya nanti kalau udah dekat-dekat biasanya cara mainnya kalau dari karakternya dekat-dekat 300-an itu udah mulai TP-TP aja. Habisin barang. Nah, itu nanti tunggu lagi di demand area di bawah gitu. Gampangnya sih gitu main pesap. Soalnya saya sering main. Goto biasanya kalau di bawah 70 beli aja merem tuh pasti jual seperti yang saya bilang kemarin waktu minggu lalu kompor sebelum trading halt tanggal 8 ya. Nah, ini nih tuh di bawah 70 kan 67 loh-nya berapa nih? Low-nya 67. Nah, pasti cuan tuh langsung balik lagi. Untuk sementara sih Goto kemungkinan akan konsol dulu ya. Resistnya dia harus balik ke 80 dulu lah. Itu baru untuk kuat. Tapi kalau enggak mungkin konsolidasi aja di range 70 79 kayaknya ya. Kurang lebih sih seperti itu. Dia harus balik. Tapi kalau dia lewat 80 mungkin skenario-nya nutup gap dulu di 81 gitu, untuk si Goto. Oke, aman suaranya, aman, 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 aman. Data, average 1050. Data. Kita lihat data. Data mungkin sideway dulu ya, belum ada flow deh. Masih kelihatan dari chartnya ya, dari cara chart bergerak, masih akan sideway aja. Belum menarik lah. Masih belum ada flow-nya. Masih akan sideway. Itu dia ya, tinggal disesuaikan aja, pasang stop loss karena dia kalau setway harus cari titik aman di supportnya. Siap, sama-sama bagus. Kita lihat lagi CBDK tunggu demand area sebenarnya gampang ya. Main-main Konglo itu lihat demand area aja. CBDK itu biasanya demand areanya di sini deh. Tunggu di sini aja CBDK. Itu dia CBDK. Nunggu-nunggu di bawah situ deh. Demand areanya sih paling enak. Ya, doain merah kalau mau dapat murah daripada ngejar-ngejar hijau. Itu aja. Raja juga enak ya. Pokoknya style saya sih paling nyaman ketika ISG anjlok baru saya agresif beli kalau udah hijau-hijau gap apa apalagi 5% ISG kemis itu waktunya buang-buang barang. Kecuali kalau mau market hijau gitu itu scalping aja sih. Nggak bisa ngehold lama. Pasti cepat berubah market. Kalau untuk Raja kemungkinan kalau dia masih kuat, dia nutup gap dulu sih kemungkinan ya di 1920. Tapi kalau mayoritas marketnya merah, biasanya sih dia koreksi juga. Gitu. Sementara sih di situ resistnya 1920 gapnya Raja. BDK udah, data udah, ya silahkan ya. Tanya lagi, udah saya bahas semua ya. Jangan malu bertanya ya, jangan sampai nanti di market baru bingung-bingung ya. Itu. Silahkan ditanya-tanya saja. Jangan sampai di market nanti tidak tahu karakteristik sahamnya ya. Kalau saya sih senang kalau gap down saya cicil. Ketika gap up jual. Soalnya komposit juga masih ini ya, masih meninggalkan gap. Enaknya sih dia harus tutup gapnya dulu lah. Lihat dulu apakah ada pertanyaan lagi.
DGWG, kita cek DGWG, udah lama enggak lihat DGWG IPO ini kan, IPO lama nih. Oh, IPO baru ya. DGWG sementara akan sideways ya. Ya. DGWG rank sideways-nya itu konsolidasi aja di geraknya kalau saya lihat ya. Di 322 sampai 400 lah. Di situ aja bolak-balik sementara untuk range tradingnya. Itu untuk DGWG. IPO MDLA kemungkinan opennya hijau tipis ya. Cuan bungkus aja. Karena underwriter-nya CC ya. CC jarang dia air akan. Kemungkinan sih sekedar hijau bisa, apalagi lotnya besar banget. Lotnya besar banget ya. Kemungkinan sih hijau-hijau aja, jual aja. Jual IEP aja. Itu untuk IPO MDL. Main lagi di akun kayaknya, iya di akun kayaknya dia. View untuk banking masih sama, akan turun dulu ex-date. Besok Senin Mandiri turun 89%, IEP-nya kayak kemarin BRI 5%. BNI kemungkinan Selasa IEP-nya langsung ex-date turun sekitar 6-7% lah. Nah itu untuk view banking. Masih koreksi dulu deh. Karena ex-date wajar ya, ex-date ya. Main masih akum dia, masih barang kering dia. Lotnya tipis-tipis, banyak di market maker barangnya nih. Gampang dia dinaikin. Main, ya di akum ya. Karena barangnya tipis sekali main nih. Saya sering main. Masih oke main. Tapi enaknya sih beli koreksi kalau main barang-barang kering kayak gini. Soalnya dia volatilitasnya tinggi main. FVCT, wah FVCT. Dan juga FVCT. Kita lihat FVCT. FVCT sementara sih dia kemungkinan masih uji MA20 dulu di 184 lah. Cleo masih uptrend, saya sih pinginnya merah dalam ya Cleo. Karena saya biasanya main Cleo kalau yang uptrend waktu koreksi ISG, nah ini saya lirik Cleo masih uptrend banget. Susah banget turunnya. Main aja dia waktu ISG trading halt yang 9% ya, waktu 8 April, waktu kita buka dari liburan, dia kuat nih. Saya beli waktu ARB nih 12.20 saya ingatnya. 12.20 ya. Kemungkinan sih koreksi aja di dekat-dekat 1.300-an lah. Enak sih dia koreksi ya kalau main saham uptrend. Kalau ngejar dekat resist pasti banyak ruginya. Masih uptrend. Selama di atas MA20-nya sih uptrend banget ya. Air minum Cleo. Langsung di ini ya. Langsung ini ya Pak Dodo di ini ya. Jangan di Japri saya. Dinanya di Japri nih. Di ini aja ya. Di chat ini ya. Di chat ya. Jangan di Japri. Kalau ARB ya cicil bertahap. Kalau bangkit ARB pasti nggak akan masuk MSCI. Kan udah lama saya ngomong. Karena apalagi market sekarang dia turun. Market cap-nya nggak akan masuk. Sampai tahun ini pun bulan November Agustus nggak akan masuk. Karena kan dia udah pernah nggak akan masuk. Karena Om Pepe setahu saya dari fund yang saya dapatkan dia udah nggak ngejar MSCI. Dia nanti jualnya ke private ini ya, private fund. Jadi dia nggak terlalu ngejar MSCI gitu. Dia nggak ngejar MSCI sebenarnya. Yang data yang saya dapat ya. Jadi kemungkinan sih besok mungkin lihat IEP aja. Kalau ARB ya serok-serok dikit lah kalau bangkit gitu. Enak sih brand. Kemungkinan sih kalau di ARB kemungkinan tertekan market bisa 2% lebih minus besok. Sama Mandiri minus 9%, 89%. Keleo, Pegeo. Karena memang masih banyak drama Om PP ya. Makanya kalau market sekarang sih enak dagang ya. Kita era perang dagang aja nggak kepikiran mau banyak drama. Kalau udah TP merah lagi ya kita akum aja. Pegeo sementara resistnya sih di 825 dulu lah. Ya masih oke lah pelan-pelan dia Pegeo. Kelas Pak saham apa kelasnya baru saya dengar udah lama sih saya tapi pelayaran ya. Oh, sideways banget ya. Nggak liquid ya. Sideways-nya mengarah turun dia. Kurang menarik kelas. Ya, nggak akan bisa masuk MSCI ya Pak Drops ya. Pak siapa nih Drops nih? Pak Iz ya. Nah itu. Pasti nggak akan masuk karena market cap-nya nggak memenuhi. Mungkinan besok tertekan. Kalau masih panik. Tergantung Om PP. Om PP sih pasti akan jaga. Apalagi kalau dia dekat-dekat 4.300, 4,5 sih menarik. Biasanya sih gitu. Om PP itu pasti menjaga karena average-nya dia 5 ribuan. Nggak mungkin dia mau turun kekayaannya. Masih 15% masih. Belum dicabut, masih 15%. Lihat aja IEP-nya.
Kalau IEP-nya nggak ARB berarti biasa aja respon market, tergantung respon market. Kalau ARB nunggu bangkit ARB aja. Om PP enak masih brand. Malah beli pas murah-murahnya ya. SSC ya, kawasan industri. Kemarin BYD bangun pabrik ya. Kita cek dulu chartnya, udah lama nggak lihat. SSC sih sementara dia kemarin di resistnya 825 ya. Mungkin arahnya ke sana dulu. Dia udah nutup gap belum? Lah, lo 825 ya udah nutup dulu. 825 resist terdekatnya lagi. ISAT Bull SMGA kita lihat. ISAT, wah. ISAT Bull SMGA. Indosat, dari komunikasi. ISAT terdekat sih dia harus lewat dulu MA20 yang garis kuning ini ya. Karena ini memang MA20-nya masih belum dilewatin dari Maret. Dia harus lewat di sana. Kalau nggak lewat di sana mungkin dia bisa turun untuk gap dulu di sini. Nah, itu sih arahnya untuk ISAT ya. Dia memang tertahan di MA20, dia terdekat sih 1485-nya itu harus break. Kalau nggak break mungkin koreksi. Atau nggak sideways geraknya. Bull SMGR, kita lihat bull repo udah lama lihat ya. Bull sih dia repo ya. Bull tapi kalau secara view teknikal sih ke 121 dulu diuji lagi ya. Resistnya, kemudian semen Gresik. Kayaknya Danantara belum ini ya, belum beraksi. Kemarin sih udah mulai jadi liquidity provider sebenarnya. Kemarin udah ada ini ya, info nanti Danantara, BPJS itu mulai masuk, tapi belum, kayaknya dia nunggu momentum juga ya. Harusnya sih BUMN dulu yang diserok, terutama banking, telekomunikasi. SMGR ini sih sementara dia masih belum lewat MA20-nya, ini tantangannya ya. Masih belum ada katalis juga untuk persemenan ya, dunia persemenan ini sektornya terdekat sih resist 290, 2300 lah ya untuk next resistnya. Iya, yang banyak cash benar gitu. Emang paling enak gitu ya. Gap down cicil, gap up jual. Paling gampang sebenarnya market 1-2 bulan ke depan nih kayak gitu ya stylenya. Saya sih lebih nyaman itu ya. Ketika market anjlok cicil pelan-pelan, market gap up jualan. Daripada market gap up pasti susah ngejar, pasti nyangkut. Apalagi beli banking gap up susah. Pasti nyangkut ujungnya kayak kemarin waktu Kamis 5% market kan. Pasti pada nyangkut kalau baru beli. Saya sih nggak berani kalau itu. Benar, karena memang market sekarang volatilitasnya super tinggi, super tinggi. SMDR, BRMS. BRMS tadi udah ya. Udah BRMS dia besok arah resistnya dulu di sini nih, arah-arah ke 362 380. Itu arah resistnya dulu karena dia kemarin tertahan di MA20-nya ya pas ini, kalau dia besok breakout mungkin 362 380 lah, area-area supply areanya. Kemudian SMDE, sektor perkapalan masih belum ada sentimen ya sektornya. Dia sekedar technical rebound aja, mungkin 238 dulu lah harus lewat karena ini area-area supply-nya yang kemarin belum pernah di break ya. 238 240 lah area resist selanjutnya. Itu untuk view SMDR. Mesin memang super liar nih Om HT. Kemarin dia habis jualan ya, dapat net sell waktu masuk FTSE, kenyang nih. Waktu Pak HT di sini dia jualnya ke asing ya. Tuh, masuk FTSE. Sementara sih akan sideways dia kalau saya lihat geraknya. Akan sideways di kotak ini nih. Untuk mesin sementara. Kalau biasanya kalau saham yang udah didam kayak gini akan sideways dulu. Itu untuk view dari si mesin biasanya kalau karakteristik gerak sahamnya. Kalau kayak gitu. LPPF dia mau bagi dividen ya, sentimen dividen uptrend banget ya LPPF. Matahari karena dia sentimen dividennya besar banget ya kalau nggak salah. Memang dia dividen stock. Tapi harus hati-hati ketika exit pasti turun banyak. Sementara sih resistnya 2080 dulu lah. Itu tuh LPPF. Masih trennya bagus. Siap ya, main di XO juga BRMS benar. Manfaatkan momentum yang lagi rame ya. Sentimennya kemarin. AMMN. Innet. Kita lihat. AMMN so far dia ke 5375 dulu harus lewat. Kalau lewat mungkin view-nya uji MA20 5700-an. Itu dia. Inet biasanya dia karakteristiknya ngekor wifi ya, karena emang 1 mm kalau nggak salah ya.
Inet doh itu, tapi yang lagi di maintain cuma WiFi karena kemarin dia air akan itu sebelum ini ya apa sebelum sentimen kerjasama sama Jepang. Soalnya kan market makernya tahu tuh WiFi mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang ya. Bukan pemerintah, ada perusahaan Jepang ya gitu untuk menyediakan WiFi murah. Nah, Inet ini biasanya dia gorengan kerasnya ya gitu, gorengan kelas konglonya WiFi ini yang lapis tiganya. Kemarin dia udah capai di supply areanya di sini, biasanya dia suka istirahat ya, gitu. Suka istirahat. Nah, untuk sementara sih dia akan ngekor WiFi, WiFi-nya merah pasti dia cepat merah juga. WiFi hijau dia ngekor aja. Kalau untuk sementara sih dia kalau nggak berhasil lagi untuk break 120 mungkin akan konsolidasi aja atau dia koreksi lagi ke 100-an ya. Itu untuk view Inet biasanya. Siap. Bapak tentang Danantara masih belum banyak komentar karena belum beroperasi. Ya, tidak bisa dikomentari banyak karena belum beroperasi masalahnya. Masih proses pembentukan struktur aja Danantaranya. Yang penting kita doakan yang terbaik. Semoga saja orang-orang yang di Danantara bisa amanah dan tidak korupsi ke depannya ya. Semoga saja namanya doa ya, kita doakan yang terbaik aja. Biar market kita juga cepat recovery gitu. Semoga aja sih mereka bisa menjadi liquidity provider buat untuk menahan gempuran asing. Itu untuk Danantara. Nanti kita tinggal tunggu aja ya bagaimana prosesnya nanti. Karena kalau untuk komentar sekarang sih karena belum beroperasi ya. Mau gimana karena baru pembentukan struktur semuanya, baru dikonversi-konversi saham-saham BUMN-nya ke aset Danantaranya. Nah baru nanti kita lihat pengelolaannya, kita kawal aja ya. Itu paling untuk komentarnya. Karena belum action ya. Kita kalau udah action baru kita bisa lihat track recordnya si Danantara ini. JSPT, JSPT, lihat dulu JSPT nih, Jakarta UI. JSPT dia tertahan koin di MA 200-nya, tapi ini nggak liquid ya. Harus hati-hati juga nih saham apa di Jakarta setiap bodi internasional saya jarang ini ya melihat saham ini. Tapi kalau dari view teknikal sih ke 7.900 resistnya itu. Dia tertahan support MA 200-nya aja. Harus hati-hati juga ya kalau nggak terlalu liquid. Transaksinya cuma 8 juta, 10 juta, yang 10 juta itu. Kayaknya sih gampang bikin ARA ini saham-saham dia. Karena dia suka hilang-hilangan volumenya ya, tiba-tiba naik. Harus hati-hati lah ya. Masih banyak saham yang lebih bagus. Tapi view teknikalnya sih seperti itu, JSPT ya. Karena saya baru ini ngelihatnya TPIA kalau Om PP koreksi dia pasti koreksi juga karena kan mereka solidaritas. Satu yang sakit semua sakit. Sementara TPIA ini yang paling kuat dijaga ya. Kemarin waktu market trading halt tanggal 8 April dia malah bertahan ya. Tanggal 8 April tuh malah dia balik hijau ya tutupannya. Nah, itu. Sementara sih TPIA yang saya lihat paling dijaga sama Om PP kalau dari data info yang saya dapat ya dari salah satu obrolan fund manager memang Om PP concern menjaga TPIA dulu yang utama, kedua brand, baru yang lain sisanya. Paling terakhir pasti BRPT, karena BRPT dia nggak terlalu anak tiri dia. Jadi susah untuk utama. Sementara sih akan di rank sini TPIA, kotak ini ya. Kalau dia pun koreksi, paling koreksinya di 6.200-an paling lah. Sementara sih dia paling kuat dijaga, lebih ke stabil aja deh. Karena dia nggak uptrend, nggak downtrend juga, lebih ke konsolidasi itu tuh view to view. Tapi kalau misalkan brand besok IEP-nya nggak ARB mungkin biasa aja gitu. Market juga udah biasa karena emang pasti nggak akan masuk MSCI, Om PP gitu. Nanti juga pengumuman November juga nggak akan masuk gitu. Karena emang Om PP udah nggak mau ngejar itu karena dia akan jual ke private fund khusus ya. Jadi dia langsung kayak istilahnya namanya itu ini ya. Apa namanya lawannya right issue, kok jadi lupa ya. Private ya. Lebih ke penjual langsung ke para investor besar yang bukan fund ya, lebih ke perusahaan. Itu sih arahnya katanya Om PP. Sementara sih dia masih lihat-lihat kondisi market juga, para konglo juga ya. Makanya nggak berani terlalu narik ke atas maintenance-nya gitu. Karena dia ngeliat kondisi juga daripada buang-buang duit ya. Karena anggaran buyback-nya terbuang sia-sia nanti kalau melawan market gitu. Makanya mereka juga milih-milih strategi ya. Itu milih-milih strategi. Siap sama-sama.
Silahkan ya mau tanya-tanya lagi, mau nanya dunia kripto juga bisa ya. Dunia-dunia kripto juga asik ya. Kita lihat dulu. Dunia kripto malam ini. Kayaknya kemarin dia udah recovery ya. Kripto. Nah, udah mulai koreksi-koreksi tipis ya setelah naik banyak. Kemarin BTC naik lagi 85 ya. Enak banget pokoknya BTC itu di bawah 80 beli aja ya kalau yang mau spot. Tapi kalau yang jago long sama short sih harus ngelihat data-data flow-nya tuh. Bisa pakai CoinGlass dan beberapa alternatif money flow. Itu biasanya dipelajari ya udah di XO Crypto sih udah ada di share juga ya cara ngeliat data-data flow kalau yang pingin long sama future. Saya senang juga tuh di Binance long future. Silahkan ya mau bertanya saham atau dunia kripto, kita coba lihat view gold aja ya. Kita cek gold dulu aja ada view ke depannya ya. Mungkin sih masih akan ini ya. Gold, gold USD kemungkinan sih masih akan super bullish ya karena ini safe haven ya. Gitu. Masih super bullish kayaknya paling koreksinya pun kalau koreksi ke sini aja dulu dia ya. Kita lihat view-nya sih luar biasa dia ini. Gokil dia ya. Dia kill. Kita lihat. Kayaknya sih di masa depan bisa ini dia gold lagi. Makanya saya sudah feeling pasti 2 juta tuh nyampe. Udah dekat sekarang 1,9 ya. Ini, dulu waktu kita bahas di kompor arahnya 3.000 udah nyantai. Sekarang udah 3.200. Mungkin kalau dia masih perang dagang, masih situasi ekonomi dunia masih ketidakpastian, kemungkinan goldnya masih akan terus dipump terus ya. Arah terdekatnya sih kalau kita lihat dari Fibo-nya 34 sampai 36 ya. Ini udah sih kalau dia ke 34 aja udah 2 juta per gram. Ya, mungkin ini makanya orang FOMO ya. Ini lagi rame berita tadi di Cibinong ya. Orang rame. Ramai borong emas antam gokil emang. Ya tapi setidaknya lebih produktif sih ya masyarakat Indonesia gitu ya. Lebih produktif untuk ngeborong daripada beli labubu, beli tanaman yang gak jelas. Kalau emas emang dari dulu kita diajarin sama emak-emak kita ya, beli emas baik itu perhiasan ataupun emas antam gitu. Memang buat untuk lindung nilai hedging emas, tanah gitu ya. Karena memang jumlahnya terbatas gitu ya, emas di dunia gitu, nggak mungkin ada terus-terusan. Sama juga kayak tanah gitu. Ini lagi rame ada di TikTok ya rame tadi saya lihat warga Surabaya. Memang sih kalau untuk long term emas masih oke lah, tapi buat untuk lindung nilai aja sebenarnya. Dibanding nyimpan di rupiah, better emas. Emas juga kan bisa dijual langsung liquid ke toko emasnya gitu. Lebih daripada nyimpan duit rupiah sih ya, karena kita cek data dulu nih sampai kita cek data ya. Data money supply kayaknya sih pemerintah nyetak duit lagi nih. Trading ekonomi. Nah ini yang membuat rupiah kita ini susah ya. Money supply itu jumlah uang yang beredar ya. Economic M2 Indonesia. Ini yang ngebuat dulu 100.000 bisa beli banyak, sekarang 100.000 cuma dapat dikit. Nah ini nyetak lagi ya pemerintah ya, tapi nggak bilang-bilang kalau nyetak. Nah, ini Februari 2025 nyetak lagi nih money supply-nya pemerintah Indo. Gimana cara nyetaknya? Terbitin surat utang sama Indonesia BI yang beli. Nah, itu tuh. Makanya teman-teman bisa ngelihat surat utang, obligasi, sukuk itu diterbitin sama pemerintah. Biasanya dibeli oleh BI. Nah, BI gimana cara belinya? Cetak duit. Nah, itu tuh. Dia nyetak lagi nih. Februari kemarin tembus 9,2 juta IDR billion ya. Dalam miliar ya. Dia nyetak lagi. Kalau kita lihat datanya, tuh inilah yang membuat rupiah kita tidak berdaya ya. Nggak bisa max ya. Udah 10 tahun lah. Semakin terus dicetak rupiah, nilai daya belinya semakin berkurang. Nah, itu salah satu inflasi itu disebabkan oleh ketersediaan jumlah uang itu terlalu besar, sedangkan jumlah barang semakin sedikit. Nah, inilah yang membuat rupiah terus melemah. Dulu saya ingat waktu saya SD beli soto hanya 200 perak, sekarang boro-boro ya, soto udah harga 5.000, 10.000. Dulu waktu kita beli masih kecil 2.000 perak. Nah, beda kayak emas. Emas dulu kalau kita pakai standarnya di Islam ya dinar namanya itu cuma beberapa dinar tetap sama kayak sekarang ya gitu. Makanya emang emas itu buat untuk lindung nilai sebenarnya dari
mata uang rupiah terus melemah. Ini pun nanti 2030 uang 1 miliar di tahun ini sama di tahun 2030 itu udah jauh beda ya. Makanya lebih enak duit yang sekarang karena semakin ke tahun 1 M yang tahun 2020 sama 1 M yang 2030 itu nilainya berbeda ya, tingkat daya belinya berbeda karena ini alasannya. Tapi kan pemerintah nggak pernah ngebahas karena memang ini sih hal yang tabu ya. Kalau masyarakat yang benar-benar ngerti ekonomi baru dia kenapa sih jangan terlalu banyak nyimpen mata uang rupiah maupun tabungan juga ya gitu. Kalau bisa sih alternatif aja, mau emas atau mau simpan dalam bentuk mata uang yang lain yang dilihat mungkin lebih stabil. Singapura lah itu biasanya stabil tuh. Kalau dolar masih oke lah, tapi Singapura saya juga ada Singapura sama franc Swiss. Nah, itu tuh stabil kalau mau invest franc Swiss. Stabil. Oke, kita lihat dulu pertanyaan ini, bahas sedikit makroekonomi karena penting teman-teman tahu karena mungkin di luar sana tidak ada banyak pemerintah kita yang memberitahukan bahwa bulan kemarin dia lagi cetak duit Februari ini tuh, cetak duit ya. Makanya rupiah kita terus terprosok. Saham gold yang paling bagus apa? Kalau saya pribadi senang harta karena ini lebih ke preferensi pribadi. Karena harta itu dia jual beli emas kayak Antam dan distributornya, tapi memang minusnya tidak ada tambangnya. Tapi kalau untuk yang ada tambangnya BRMS sama Antam itu tergantung setiap orang pilihannya ya. Itu kalau untuk yang tambang BRMS sama Antam, tapi kalau untuk distributor harta. Oh, tambang juga Pesap, I3 itulah. Yang punya tambang besar tuh Pesap, BRMS sama Antam. Tapi untuk distributor untuk emasnya ketika emak-emak pada ini beli, nah itu biasanya harta tuh. Kemarin dia kan labanya bagus juga tuh. Tapi saya ntar nunggu bawah lagi ya. Harta ini saya udah 9 kali trading nggak pernah minus di sini karena saya tahu karakternya. Ini sudah resist, nggak mungkin dong kita beli sekarang. Tuh. Saya biasanya nanti beli nunggu gap lah, Pak, di bawah 500. Pasti turun. Santai aja, tapi nunggu waktu sih. Kayak agak susah sekarang turun banyak dia karena harga goldnya naik. Tapi nunggu aja, sabar. Masih lirik yang lain aja. Nah, itu. Saya sih favorit ini karena uptrend sama BDM-nya bagus. Kalau untuk yang emas sekarang, tapi kalau untuk trading kemarin sempat diantam apa beremes sampai satu. Itu sih. Paling ya. Karena kalau dibilang paling bagus harus mandingin fundamental. Dia yang punya paling banyak tambangnya berapa ininya ya buat untuk emasnya gitu. Harus kita lihat tuh kalau nggak salah sih yang lahan emas terbesarnya kayaknya BRMS sama Pesap kalau nggak salah ya. Tapi saya belum lihat datanya lagi saya karena udah lama nggak lihat ini ya fundamentalnya. Nah ini kemarin di apa nih? Ya yang kripto, benar kripto. Kripto sebenarnya enak ya. Ada yang nanya kripto nggak nih ya? Tanya aja ya kripto ya karena seru juga ya. Dunia kripto bisa dua posisi. Jadi market crash juga bisa cuan dunia kripto. Semoga aja besok sih market kita masih ditopang lagi ya. Kemungkinan sih besar minus kayaknya. Kalau bobotnya Mandiri besar kayaknya. Kemarin tuh kita tertolong sama Om PP aja ya. BRI itu kemarin bikin ISG minus di sini ya kalau nggak salah. Di sini nih pagi-pagi minus 1% dulu kemarin Jumat. Habis itu ditarik sama Om PP. Pakai brandnya. Di sini sempat minus tuh. Kemarin saya lihat waktu pre-opening 0,9 habis itu 1,2 low-nya 6148 habis itu ditarik sama Om PP hijau. Kemarin yang akan BRI. Kemungkinan Mandiri cukup berat bobotnya. Mungkin IEP pagi besok langsung minus ISG. Karena Mandiri kalau 89% tuh bobotnya besar. Bobotnya besar, dia nomor berapa market cap? Kita cek dulu ya. Mandiri market cap-nya nomor berapa dia? Karena besar dia market cap-nya Mandiri. Kemungkinan sih neken dia. Apalagi kalau Om PP neken juga besok IEP-nya merah, katakanlah brand, pasti minus 1-2% pembukaan. Tapi sih peluang, saya sih senang kalau minus-minus. Mana? Price per size market cap. Top market cap Mandiri nomor 246, nomor 6 brand nomor 2. Kalau duanya ini merah, probabilitas merah openingnya. Karena dia bobotnya terlalu besar kecuali BCA ditahan buat hijau pekat. Tapi kayaknya sih BCA juga kemarin udah santai-santai dulu aja deh. Kemungkinan sih probabilitasnya open merah besar ya ISG. Kalau Mandiri sama
brandnya IEP-nya merah. Tinggal lihat IEP aja besok jam 8.45 akan kelihatan arah market. Tapi itu peluang sih. Kalau saya sih senang beli-beli waktu gap down gitu. Daripada ngejar waktu gap up karena nggak wise waktu gap up. Gitu. Silahkan ya yang mau bertanya-tanya dunia kripto, dunia saham silahkan saya bahaskan. Tapi ya saham kok udah. Expo kripto juga ada kok mau nanya juga hubungi admin aja ya. Kalau mau belajar dunia kripto, kripto tuh gampang ya. Kalau boleh jujur sih, mana paling cepat untuk make money? Kripto ya, karena saya kemarin lumayan cuannya ya di kripto. Waktu liburan, saya liburan ini ya, waktu balik kampung banyak trading kripto. Lebih enak emang kalau boleh jujur. Modal sejuta aja bisa jadi ratusan juta bisa, asal ada skill. Long shortnya tuh. Tapi harus ada skill ya. Kalau nggak ada jangan. Makanya masuk dunia kripto tuh duit duit permen aja ya. 100.000 sampai sejuta dulu. Kalau udah tahu projectnya, tahu ininya baru ditambah gitu. Apalagi ini di di XO ya ada namanya Prop Zaki ya. Nah itu nggak jauh beda sama Prop Kalimasada, jago dia juga. Saya banyak belajar juga nyari flow di dia ya. Dari CoinGlass dan segala macam dan ada beberapa web juga jago dia. Jago dia ngeliat-ngeliat flow-nya juga ya. Saya juga masih belajar juga sih dunia kripto, tapi pure TA sih kripto ya. Paling flow-nya cuma sesaat aja saya sih pure TA aja ngeliatnya. Pure TA yang saya lihat. Jadi bisa tahu kapan dia mau ngepam habis nge-short tuh itu kelihatan semua deh. Silahkan ya, tidak ada yang mau tanya nih, apa jarang trading kripto di sini? Perasaan banyak kemarin yang sering nanya kripto. Silahkan yang mau kripto, mau saham, ditanya-tanya saja. ETH gimana? Nah ini, ETH ini emang agak lemot dia ya dibanding ini. Saya sih senang BTC kalau yang ininya ya. Karena ini ownernya memang Vitalik ya, masih kurang. Kalau dari view sih masih downtrend ETH ya gitu. Emang agak lucu dia ini aja masih minus 3% ya hari ini ya. Sekarang sih dia akan konsol dulu ya. Saya jujur kalau untuk blue chip BTC aja. Saya long sama short BTC aja ya. Saya jarang ETH long short karena yang paling saya paham karakternya BTC. Sementara sih dia akan konsol dulu tapi view-nya masih downtrend ya ETH, Ethereum. Saya sih nggak terlalu suka sama ownernya ya Vitalik kayak mungkin dia terlalu pintar tapi tidak terlalu fokus dia ya. Saya sih lebih prefer BTC atau XRP lah yang saya ngerti projectnya. Kalau ETH saya agak kurang. Dia suka tampil beda dia. Kalau sementara sih view teknikalnya dia masih akan konsolidasi dulu tapi tetap view besarnya masih downtrend ya. Tapi kalau untuk nabung sih saya percaya cuma BTC aja. Kalau untuk benar-benar long term 5-10 tahun ya. Itu BTC. Karena udah jelas ya. ETH sih ya buat trading aja. Itu untuk view-nya. Untuk ETH dia kalau belum lewat level $1.689 sih masih akan konsolidasi di kotak ini aja. Beda kalau BTC. BTC juga masih konsol kayaknya kalau sekarang ya. Masih konsolidasi juga tuh kan. Masih ya. Yang saya gambar minggu lalu. Dia bolak-balik tapi saya paling seneng dia kok di bawah 80.000 kayak kemarin nih sempat di tanggal 9 April nih pokoknya di bawah 80.000 itu tuh biasanya enak ya akum-akum sekarang sih udah dekat-dekat supply-nya nih. Saya kemarin ada spot juga saya pasang TP 86 ya kayaknya kena nggak ya kena kayaknya udah kena pakai automatic order aja juga enak gitu karena ini 24 jam udah kripto ya jadi teman-teman kalau belum bisa long short gitu future khususnya ya bacanya mending spot aja. Biasanya BTC itu kalau teman-teman nabung aja di bawah 80.000 tuh biasanya areanya 7 berapa kemarin sempat lo ya. Tapi 74 nggak mungkin bisa dapat bottom. Anggaplah 75, 78 lah kalau dia ada koreksi lagi. Nabung aja tuh. Karena dia masih nunggu sentimen juga. Dan ini sih lebih ke hedging. Nah ini lebih ke emas digital BTC kalau saya lihat di masa depan ya. Karena fair nilainya di semua negara ya nggak kayak kita ya kita pergi ke Amerika kita tukarkan rupiah kita ke dolar 17.000 kita cuma dapat $1 ya nah itu nggak fair kalau mata uangnya kalau di sini sih lebih ke bukan mata uang sebenarnya kripto itu ya lebih ke komoditas investasi layaknya gold tapi ini gold yang dalam bentuk digital dan dia jumlahnya langka ya nah, itu pasti ujungnya naik gitu tapi memang jangan sampai FOMO aja waktu beli 100 ribuan ya sih ada sekarang sih ada nabung ini sih kesempatan ya. Biasanya kan orang, oh saya mau nabung nunggu 50.000 gitu. Nah, belum tentu kalau dikasih 50.000 berani beli. Yang penting sih action ya. Kalau misalkan
Karena beberapa exchange itu ada ya. Saya sih pakai exchange Indodax sama Mobi itu Mobi ya. Mobi kalau untuk yang auto invest. Jadi saya pasang setiap minggu itu beli misal berapa juta gitu atau mau setiap bulan langsung otomatis dipotong gitu. Kalau mau nabung kayak gitu. Misal saya mau nabung setiap bulan aja lah, nanti saya lihat 3-5 tahun lagi gitu. Bisa. Itu kan sering Timothy juga buat ini kan di YouTube yang nabung Bitcoin ya gitu. Nah, itu juga dia mempraktikkan ya gitu. Memang sih BTC sih oke lah untuk alternatif tapi ya, tapi sizingnya teman-teman tinggal atur dengan preferensi duit investasi teman-teman. Nggak bisa ngikutin Timothy juga yang masuk sebesar itu karena beda sizing duitnya. BNB dan ada. Oke, kita lihat. Kita bahas kripto bentar. BNB. BNB ini sementara sih masih ini ya. Kemarin dia bentuk double bottom nih. Terdekat sih resistnya dia mungkin ke level-level ini dulu lah. Ya, kurang lebih ke 600 sampai 616 dolar dulu. BNB. Coba dia kayak Hyperliquid ya. Hyperliquid itu kan dia punya exchange ya. Dia itu biasanya dari fee-nya itu dibelikan buyback ya sama si Jeff. Kalau BNB ini kekurangannya si CZ ya. Kan dia Binance itu exchange terbesar. Kalau dia benar-benar mau maintain BNB-nya harusnya dari fee yang didapetin itu di buyback ya. Kalau dia sih nggak terlalu ngurus kayaknya BNB-nya ya. Kalau dia ngurus harusnya sih udah 700-an ya. Dia serahin ke market sih. BNB itu sih tapi terdekat ya karena dia lebih fokus ke exchange-nya. Sebenarnya sih bisa kalau dia serius CZ ini bisa ngepam ke atas duitnya banyak banget ya. Karena dia exchange terbesar ya. Masuk orang 10 terkaya kayaknya sekarang kalau nggak salah ya. Bisa masuk dia. Ownernya Binance Exchange. Itu BNB kemudian ada. Karena biasanya kripto ini nunggu ini dulu ya. Apa sentimen dari Amerika ya. Karena ya namanya janji-janji politik ya. Saya sudah prediksi Donald Trump itu cuma anget-anget tai ayam aja biasanya di dunia kripto kalau saya lihat ya. Waktu dia pilpres kan dia bilang saya janji untuk dunia kripto, nyatanya cuma sesaat aja habis dilantik, habis itu dia perang tarif ya gitu. Karena memang dunia kripto ini lagi menunggu untuk kebijakan-kebijakan di Amerika ya. Karena sebenarnya kekurangan di dunia exchange ini itu kalau Amerika berbalik badan, nah itu tuh bisa turun banyak. Tapi kalau Amerikanya so far untuk sekarang ini sih lebih pro ya. Karena dari strukturnya banyak yang SEC-nya atau ketua OJK-nya di Amerika ya, banyak yang orang-orang pro kripto harusnya sih dalam sampai 5 tahun ke depan dunia kripto khususnya BTC sih masih oke ya prospeknya. Gitu. Biasanya sih ngelihat itu ya di dunia kripto. Untuk ada juga masih sama nih. Kalau saya lihat view teknikalnya, kemungkinan sih dia uji resistnya dulu di sini sekitar 0, berapa nih? 0,7 dulu. Itu dia untuk future saya biasa pakai Binance. Binance. Kalau Prof Zaki bisa biasanya pakai Bitget. Saya sih lebih nyaman Binance. WiFi udah tadi dibahas ya, kemungkinan sih istirahat dulu, ada gap juga di bawah dia. Mending sih nunggu anjlok aja lagi WiFi kalau mau aku. Karena udah nggak wise, karena udah deket resistnya, jangan biasakan mau beli resist pasti nyangkut kalau market kayak gini. WiFi, nggak mungkin dong kita suruh beli di harga 2.400 ntar nyangkut lagi. Ini udah deket resist, udah. Biasa sih istirahat dulu dia. Better sih nunggu nutup gap dulu lah, lebih bijak. Karena dia kalau sekali turun juga dalam. Itu dia untuk WiFi ya. Kemudian tadi ada yang nanya, Adi. Nanti tanya-tanya aja ya Pak Wan ya di XO Crypto tuh Adi. Kalau untuk yang dipakai biasanya saya Binance ya, sama Hyperliquid. Tapi saya Hyperliquid sekarang banyak spot ya. Untuk yang saya biasanya untuk ini Binance. Untuk yang long sama spotnya. Long sama short. Kalau spot saya Mobi, Indodax sama Hyperliquid. Adhi, kita lihat Adhi. Adhi juga akan konsolidasi nampaknya deh. Di level kotak ini kalau lihat geraknya ya. Kalau saya lihat. Itu aja sih untuk view-nya sementara Adi. MDKA. Dia emang agak lain ya. Emas naik, kinerjanya turun. Kayaknya ada yang aneh dia nih. Kayaknya manajemennya kurang bijak kayak saya lihat kemarin. Kemarin sih udah capai target dia nutup gap.
di sini. Makanya saya senang nih. Saya senang strategi sekarang itu kalau ada sebuah saham yang universe saya ya, dia gap down, nah itu saya biasanya cicil waktu gap down kayak gini, kan dia pasti ninggalin gap dikit nih. Nah itu biasanya probabilitasnya cepat ke sana. Kayak MDKA kemarin dia udah nutup gap. Nah, langsung kempes lagi, karena dia memang udah target supply areanya di sini dia tuh. Cuma pakai support resistance sebenarnya gampang deh. Kalau untuk sementara dan kekurangannya emas dunia naik, dia kinerjanya malah minus ya. Beda kayak Antam, lebih better Antam ya dari segi fundamental ya. Karena dia kayaknya porsi goldnya nggak sebesar choppernya. Namanya aja Merdeka Chopper Gold. Kayaknya choppernya yang besar. Saya belum dalemin lagi sih fundamentalnya. Porsi struktur ininya ya apa untuk tambangnya itu lebih banyak income-nya itu dari choppernya atau goldnya. Nah, saya sebelum dalemin dia lagi harus buka-buka lagi laporan keuangannya dia. Tapi sementara kalau teknikalnya sih udah capai target, kemungkinan kalaupun naik paling ya terbatas aja ya. Karena dia 1400 nutup gapnya kemarin dan udah dekat supply areanya. Kalau untuk minggu depan dia tidak mampu untuk breakout di sini, mungkin istirahat dulu. Gitu. Untuk si MDK. Wifi udah. Oke, tinggal 3 menit. Silahkan, silahkan. Ya, semoga aja besok yang terbaik. Ada yang tanya-tanya lagi, tinggal 2 menit. Nah, ini dia cancel tarif. Kalau untuk info-info saham sama ini, PU IPO. IPO besok kemungkinan semoga aja arah. Kalau untuk Fore. Tapi hari Selasa Rebo saya nggak tahu, kemungkinan bisa saja kebongkar. Karena data yang saya dapat dari teman yang kerja di Mansek, nasabah prioritasnya dapat fixed allotment. Kan dia underwriter ya. Si walaupun underwriter utamanya Henan, tapi ada CC ya. Karena kemarin CC itu biasanya sih suka jangka pendek deh, jarang dia maintain lama gitu. Oke, terakhir ya. Itu paling sih intinya kalau untuk Fore berhenti arah dijual aja bertahap. Gampang sih dunia IPO sekarang gitu. Gitu aja mainnya ya. Karena market maker sekarang juga lagi jaga-jaga bensin juga market kayak gini. Karena retailnya banyak nyangkut, nggak ada yang gigit ke atas. Wah, makin banyak ini ya. Ya udah terakhir nih kita cek dulu ada 4 ya. SCMA, PTRO Bumi. PTRO kemungkinan turun kalau dia brandnya turun. Karena satu grup. SCMA gampang mainnya. Beli di 170-an. Nah, itu tuh. Jual 180-an. Paling gampang SCMA mainnya. Karena dia karakteristiknya gitu. Kemarin 8 April saya beli di waktu 170-an. 180-an jual. Nah, itu tuh paling nunggu di sana aja. SCMA tuh paling gampang cara kerjanya. Dia masih di maintain ya. Dia akun putranya itu masih di YP deh sama ZP. Masih aman SCMA, tapi cara mainnya SCMA itu range buy-nya 170, 175, jual 180-an gitu aja, gampang deh. Itu tuh view SCMA cara tradingnya. Jangan dibeli 190 200 tuh udah waktunya TP kalau itu. Petro. Kalau besok skenario-nya Om PP karena dia gagal review MSCI Mei, kemungkinan Petro juga turun. Karena solidaritas seperti yang saya bilang, satu kena semuanya ikutan. Biasanya sih gitu. Tapi untuk supportnya sih MA200, MA200-nya di sekitar 2000 ya, 2000. 2000 lah, 2000. Di situ support. Kalau dia mantul area sana bisa dilirik. Enaknya sih gitu ya. Karena kemarin juga capai target. Nah, ini yang saya bilang ya, saya paling senang nih strategi sekarang kalau saya pribadi ya. Gap down kayak gini dia meninggalkan gap. Nah, saya biasa sih suka cepet ya. Kemarin dia nutup gap juga. 2380 persis ya. Gitu. Kemarin kita juga sempat dagang juga ya di Exxon. Di grup itu. Paling enak sih seperti itu. Nanti beli merah-merah lagi ya. Itu untuk view BTRO terakhir bumi. Bumi. Wah, kok bumi. Bumi masih belum ada sentimen deh ya. Masih sama ya view-nya masih downtrend. Tapi sih kalau bumi ini kalau dia misalkan ya harga call dunia ini kan dia call nih, biasanya harus komoditas call. Makanya kenanya kemarin, kenapa BRMS naik banyak Pak, bumi dia sama Dewa ya? Karena beda komoditas gitu. Kecuali kalau call-nya naik, mungkin Dewa sama bumi bisa naik gitu. Karena flow-nya kemarin hanya di BRMS, karena sentimen gold, itu aja. Sementara sih bumi gitu, tapi kalau dia optimisnya sih nutup gap harusnya sih 90 ya arahnya. Kemudian BNG
NGA, kemarin dia juga habis bagi dividen kayaknya ya. Apa belum ya? Saya belum update juga, jarang lirik ya. BNGA sementara sih trennya masih momentumnya bagus, terdekat sih 1780. Dan terakhir Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga, padahal kemarin banyak orang mudik ya, tapi sahamnya nggak mudik-mudik nih ya, jalan di tempat. Masih akan konsolidasi dia, tol Jasa Marga kali ini. Masih belum banyak berbicara ya. Itu dia. Sebelum kita ini kita cek-cek dulu untuk saham Big Akum, PRSI Stockbit kemarin. Kita cek dulu hari Jumat, pasti sih harusnya banyak ya. Ada Keleo, ada Care, Reliper, BBCA, Jasa Marga, BRMS, Pegas, MTDL, PTBP, DGNS, BBNI kemungkinan Selasa merah, Buka, INKP, BP, Mark, Barito, CBDK, Era, Cuan, BJTM, Antam, PTBA, Arto, Asri, SPRE, Penelep, Dewa, Esesia, Inco, Medco, KLBF, PJBR, dan Edit. Itu yang Big Akum hari Jumat ya. Tinggal dicek-cek posisi chartnya, kalau dia ada koreksi bisa dibeli bertahap dekat-dekat support. Semoga besok yang terbaik ya, mau merah, mau hijau market, yang penting teman-teman ada universe, ada saham pantauan masing-masing, udah tahu karakteristiknya gitu. Dari mana kita tahu universe itu? Saham yang sering kita entry dan cuan, nah itu namanya universe. Saya kalau banking paling cuan tuh BCA, karena saya paham karakternya itu. Paling cuan saya BCA. Itu namanya universe. Paling itu saja untuk malam ini. Tetap semangat, selalu ada peluang. Memang market volatilitasnya sangat tinggi, tidak mudah. Tinggal teman-teman sesuaikan style aja. Ya, senyaman teman-teman, tidak perlu ikut-ikutan saya juga ya, gitu. Karena emang saya stylenya dagang dulu sementara. Kalau untuk invest-invest lama, saya belum bisa saranin. Nanti tunggu waktu aja, pasti saya info kalau emang benar-benar bagus untuk invest gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan ya, sama-sama cuan dan sehat selalu buat kita semua. Thank you.